Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama kami Evan Understand. Alhamdulillah, hari ini kita mempunyai PR lagi ya bos ya. Nah, ada yang mengeluh tentang borom setir punya Ane Panther, yang mana keluhannya ini awalnya karena pernah di servis juga di bengkel ya. Awalnya itu ke kirinya itu sangat berat, kemudian ke kanannya enteng gitu bos ya. Nah sekarang setelah di servis kadang-kadang berat, ke kanannya berat, ke kiri juga berat. Nah di sini ini mau di servis dan ini nggak nanggung-nanggung bos, datangnya dari saudara kita yang dari Lampung ya. Sebenarnya beban bos ya, pikiran kita itu kasihan sebenarnya bos. Ini sudah jauh dari Lampung sana, percaya ke bengkel kami, maka kami mau tidak mau juga memikirkan gimana supaya apa yang jadi keluhan ini bisa beres gitu bos ya. Saya sebelum memprosesnya mohon doanya bos ya, semoga beres apa yang menjadi keluhan ini bos ya. Oke, untuk menyikat waktu kita sebelumnya akan membongkarnya dulu bos ya. Nanti apa yang menjadi pokok masalahnya kita akan tunjukkan semuanya. Oke, untuk itu simak video ini sampai selesai. Oke, alhamdulillah bos. Nah ini ya, setelah kita bongkar ternyata masih banyak yang standar bos ya. Nah ini sudah bagus. Awalnya katanya sudah dibubut dan ini juga dikerumkan bos ya. Alhamdulillah ini masih bagus. Terus sil-silnya juga kayaknya ini baru. Semoga aja nanti tidak bocor bos ya. Nah ini. Terus yang sini masih standar. Ini kayaknya belum diganti nih bos ya. Nanti kita sekalian kita ganti yang ini bos ya. Untuk silnya kita ganti. Nah, dan untuk gotrinya atau pelorannya ini masih standar, ada jumlah 30. Nah kalau borom Panther kalau masih standar itu gotrinya ini ada jumlahnya 30 bos ya. Nah ini sekaligus kita informasikan kenapa mobil Panther kadang-kadang sepelingnya kok banyak. Nah itu karena jawabannya ini bos. Kalau sudah ada borom Panther yang mana sepelingnya sudah banyak, ini kendalanya pada alur di pinionnya ini ya. Nah ini sudah pada kemakan atau sudah aus bos ya. Contohnya ini. Nah ini sudah kemakan. Jadi untuk meredam atau menghilangkan sepeling itu bisa mengurangi sedikit atau bahkan hilang untuk sepelingnya, itu bisa menambah dari gotrinya ini bos ya. Dengan ukuran yang sama kita tambah. Nanti penambahannya itu disesuaikan. Bisa nambah 1 atau 2. Kalau parah biasanya nambah 2 bos ya. Nah, dari awal mengapa borom ini yang awalnya berat ke kirinya, setelah diservis kok ada berat ke kanan, kadang ke kiri juga berat. Ini penyebabnya apa? Nah itu kita bongkar dulu bos. Oke, yang pertama, nah kalau bisa saran kami, kalau cara buka ini jangan dipukul-pukul bos. Nanti ini bisa bibir-bibir yang lower seperti ini ya. Bibirnya ini, bibir untuk penguncinya ini jangan dipukul eman-eman ini bos. Nah biasanya kalau dipukul-pukul itu tidak maksimal, cara penekanannya itu tidak maksimal gitu ya.
lebih baik dibuatkan alat-alat sederhana yang penting bisa dibuat buka. Nah, contohnya sekaligus nanti kita buktikan ya bos ya, kenapa keluarnya itu kok bisa seperti yang dikeluhkan dari awal itu. Nah, kita juga menunjukkan alat-alat sederhana untuk membuka ini atau mengeraskan ini bos ya. Oke, kita ambil dulu bos. Nah, ini aja bos, gak usah repot-repot, kita bikin alat sederhana aja wes. Punyaan apa ini? Ini bekas punyaan sok. Kita bentuk sesuai lubang ini bos ya. Nah ini bos ya, alatnya seperti ini. Kita masukkan aja pas. Nah seperti ini ya. Nah coba kita cek dulu. Kayaknya ini kurang keras bos, kurang keras. Coba kita kerasi dulu ya. Oh bener, ini yang menyebabkan kenapa mobil ini ketika dibelokkan ke kanan kadang berat, dibelokkan ke kiri kadang berat gitu ya. Nah kendalanya masalahnya ini, masalahnya di sini bos ya. Ini kurang keras, ini harusnya keras gini bos ya. Nah ini mungkin ada yang mengganjal jadi kurang keras bos ya. Nah, kita buka aja bos, kita biar tahu penyakit yang pastinya. Nah ini, wah ini di lem ini bos. Nah kita buka. Nah seperti ini bos ya. Kita buka aja ini bos. Nah nih. Dan ini saran kami, ketika ada borem pantar seperti ini mengeluh berat, itu jangan buka yang lain bos. Kita cukup mengeceknya di sini. Ini kita buka dulu bos ya. Untuk pengunjungnya ini, snap ringnya kita buka dulu. Kita cari alatnya dulu bos. Nah ini. Nah ini. Ini buka aja bos. Nah ini bos ya. Kalau berat biasanya penyakitnya ada di sini bos. Nah ada di O-ring ini ya. Kalau O-ring ini sampai putus atau pecah, itu biasanya yang buat berat. Oke, ternyata ini tidak masalah bos ya. Kalau nggak ada masalah seperti ini, bisa kita rangkai lagi bos ya. Cukup itu aja. Nah jangan sekali-kali buka untuk penguncinya ini bos ya. Untuk penguncinya ini mungkin ada sepeleng nggak usah cari yang mana sepelengnya. Sepeleng itu biasanya penyakitnya dari sini, itu biasanya sudah kemakan. Nah kalau sudah kemakan parah, contohnya seperti ini mungkin tidak bisa maksimal juga, sepeleng bisa hilang sepenuhnya. Nah ini ya, mungkin nanti ada tambahan ini mungkin akan menghilangkan sedikit sepeleng yang awalnya banyak, mungkin agak dikitan gitu ya, agak sedikit. Nah karena sudah nggak ada masalah seperti ini, untuk O-ring-O-ringnya masih bagus seperti ini, monggo dipasang aja. Namun sebelumnya kita akan membersihkan dulu bos. Takutnya nanti ada kotoran-kotoran yang menyumbat bolongan-bolongan kecil ini. Karena bolongan-bolongan kecil ini, lubang-lubang kecil ini yang menjadi peran utama untuk pembagian atau sirkulasi atau buka dan nutupnya itu bos ya. Ketika kanan ke kirinya yang ngatur lubang-lubang kecil ini bos ya. Oke, kita bersihkan dulu. Lanjut. Oke bosku, kita lanjut ya. Nah, berhubung ini sudah kita bersihkan, kemudian kita langsung pasang aja bos ya. Nah kita sebelumnya akan mengganti seal yang belum sempat diganti mungkin bos ya.
kayak ini masih standarnya mas. Oke, dan untuk gotri ini biar langsung dipasang sama Mas Yoyo biar cepat bos ya. Oke dah, kita untuk sementara kita akan membongkar ini untuk mengganti silnya dulu. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat untuk spare partnya. Kita belikan eceran aja bos ya. Oke, kita mungkin dibuang sedikit untuk per penekannya ini. Jadi potong dulu ya. Nah, sekedar informasi juga bos ya, berhubung untuk o-ring yang ada pembaginya ini ada tambahan teflonnya. Mungkin ini sudah ada tambahan bos ya, kita nggak usah pakai aja, kita nggak usah pakai ini, jadi pakai o-ring aja bos ya, tanpa teflon. Karena di sini kadang ya memang ada yang ada teflonnya, ada yang nggak ada bos. Tapi kebanyakan painter itu nggak ada teflonnya ya, kayak gitu ya. Kayaknya nggak ada teflonnya. Jadi kita coba kembalikan standar aja tanpa teflon. Jadi teflonnya ini kita buka aja bos ya. Oke mas, untuk ini kita main rangkai, kita pasang ini ya. Nah, cara masangnya ini ya sama bos ya. Nah, untuk o-ring standarnya kita pakai aja lagi bos. Nah, kita langsung pasang aja ya. Oke. Oke, sudah beres seperti ini, langsung aja kita pasang dengan asnya bos ya. Cara masangnya ini agak dekat, kemudian kita dorong seperti ini biar tidak jatuh ya. Sambil didorong, sambil supaya tidak lepas dari bunganya. Nah, disitu kita pasang bos ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bos ya, karena banyak permasalahan untuk pemasangan mur penekan yang tengah ini bos ya. Dan seperti yang kita jelaskan di awal video tadi, usahakan jangan dipukul bos ya, karena untuk memaksimalkan pengerasan kan gitu bos ya. Oke, setelah itu baru kita menggunakan alat yang kita sebelumnya kita buatkan ini bos ya. Nah, seperti ini. Nah, saya yakin dari keluhan yang awal tadi itu masalah berat ke kanan maupun ke kiri, itu masalahnya di sini. Karena pengerasan untuk mur yang di tengah itu kurang maksimal. Jadi lobangan-lobangan yang kecil itu dia tidak sempurna untuk menutup dan membukanya bos ya. Seperti itu. Nah, sudah. Nah, seperti ini. Alhamdulillah sudah ya bos ya. Tidak kocak dan ini enak muternya bos ya. Nah, itu. Oke. Baru kita akan memasangnya untuk
ke rumah di sini pembaginya ya bos ya. Nah di sini yang seperti kita jelaskan yang awal ya, untuk gotri standarnya itu jumlahnya 30. Nah ini nanti berapa jumlahnya untuk penambahannya, apa butuh nambah 1 apa nambah 2, sambil lalu kita pasang dulu bos, biar tahu untuk menentukan berapa penambahannya ya, untuk mengimbangi ulir yang kemakan ini bos ya. Nah apa nambah 1 apa nambah 2. Nah cara memasukkannya ya sama seperti di YouTube kita sebelumnya ya, paskan aja. Nah ini kita masukkan aja bos, satu persatu. Nah ini sudah 19 bos ya. Oh sudah 20. Di sini ada sisa 1 2 3 4 5, ada 10. Yang kita masukkan di sini sudah 20 bos ya. Nah ini diusahakan karena ini masih kurang yang dalam ini bos ya. Usahakan ini rata bos ya, untuk gotrinya itu rata permukaan ini, antar stopper ini, batas stopper ini tuh, karena ini masih kurang jadi kita tambah coba bos. Masih kurang lagi, kita tambah lagi. Nah di sini sudah rata bos ya. Nah ini sudah rata ya, rata permukaan. Nah di sini tinggal sisa. Nah sisanya ini berapa? Tinggal 1 2 3, ada 7. Berarti ini bisa nambah 1 2 3, bisa nambah 2 bos ya. Biasanya dalam relnya ini ada 9 biasanya bos. Coba mas diisi mas. Ya, yuk diisi. Nah alhamdulillah kita sudah mendapatkan gotri tambahan ini bos ya. Untuk gotri tambahannya kita beli dapat. Nah di sini banyak yang tanya juga ya bos ya, di mana om kalau beli untuk gotrinya. Alhamdulillah kalau kita ke toko spare part mobil tidak ada, langsung aja ke cari di toko sepeda gayun, sepeda ontel gitu bos ya. Gitu cari aja, nanti kita ukur untuk diameternya. Sudah nambah berapa mas? 1 2 3, ada berapa itu? Rusak kurang. Berarti nambah berapa itu? 2. Berarti ada nambah 2 bos. Berarti sangat parah ini ya. Nah di sini juga usahakan rata juga bos ya. Kalau bisa agak ke dalam dikit sebenarnya. Nah ini nanggung ini. Coba ini kita pasang dulu. Kalau memang masih cukup dan enak mainnya, kita bolehlah kita pasang terus. Nanti kalau kurang atau lebih, kita boleh kurangi bos ya. Nah kita tutup dengan stempet bos, biar tidak jatuh ya ketika masangnya. Nah seperti ini baru kita pasang. Nah untuk menentukan terlalu banyak apa tidak, pasang penutup ininya bos ya. Nah kalau ini ratanya pas enak, itu berarti enak bos. Tapi kalau seperti ini, nah contohnya seperti ini dipasang terlalu renggangnya terlalu tinggi, ini berarti lebih 1 bos ya. Jadi kita kurangi aja bos, seperti itu. Tadi nambah 1 nambah 2, berarti kita kurangi 1 aja ya. Nah bisa yang dikurangi di sini, bisa yang di sana ya. Ini kita kurangi sini aja bos. Nah ini, jadi mungkin ini nanti untuk spellingnya ada spelling sedikit bos ya. Ini kalau yang dinamakan nanggung gitu bos ya. Nah kita tutup seperti ini. Nah kalau pas seperti ini rata, enak, terus mainnya juga enak, ini berarti sudah pas bos. Tinggal kita kancing aja. Oke.
pastikan untuk baut ini harus keras bos ya. Setelah keras baru kita coba mainnya enak itu benda. Nah setelah enak dan kekocakannya juga lumayan sudah berkurang bos ya dari yang awal. Nah kalau seperti ini baru kita rangkai aja bos. Oke, sudah pada pas. Nah, oke, alhamdulillah sudah pada keras bos ya. Kita tes dulu. Alhamdulillah enak juga bos. Nah, setelah ini kita pasang juga untuk as sektornya. Kemudian kita pasang juga penutupnya. Nah kita pasang dua dulu bos ya, untuk pengetesan dulu sudah pas apa belum ini bos. Untuk wah ini nah cara menentukan pas tengah atau titik tengahnya, kita boleh caranya seperti ini bos ya. Nah seperti ini ya. Ini titik mentok terakhirnya buat panduan bos ya. 1 2 3 4 lebih sedikit gitu ya. Jadi kita bagi sama 1 2 lebih dikit set. Berarti ini tengahnya bos ya. Nah ini tengahnya, karena ini masih kurang boleh kita setel. Caranya kita kendorin. Nah, ada sedikit bos ya. Nih. Karena tadi nanggung untuk gotrinya kita mau tambah 2, ternyata nanggung tidak bisa. Jadi jangan dipaksa, karena itu kalau dipaksa bisa rompol gitu bos ya. Rail yang ada di dalamnya nanti rompol. Itu sangat bahaya bos ya. Jadi kita cukuplah walaupun ada sedikit, nanti setelah ada tekanan mesin, oli powernya sudah aktif, itu biasanya agak mengurangi juga bos gitu deh. Nah karena ini sudah pas, kita akan menambah untuk o-ringnya bos ya, yang atas ini ya. Karena yang awal itu sudah rusak. Sebenarnya di sini tidak usah ditambah sebenarnya, karena sudah sistem o-ring di dalamnya bos ya. Jadi tidak usah. Tapi ini untuk menjaga-jaga, karena ini pelanggan kita yang dari Lampung sangat jauh bos ya. Jadi kasihan, takut bocor juga. Nah ini. Jadi kita langsung bisa tekan dengan murnya bos. Oke, seperti itu. Kita bisa cek lagi. 1 2 sedikit. Oke. Ya, 1 2. Nah, ini ya, setengahnya. Sudah. Oke, kalau sudah seperti ini bisa pasang semua komponen-komponennya. Dan karena ini sudah tinggal ngerasin ini bos ya. Nah jadi
Seperti itu cara menghilangkan atau ada keluhan berat sebelah atau berat kedua-duanya bos ya. Nah, jadi insya Allah kalau sampai teliti dengan video ini, insya Allah bisa memperbaiki sendiri ketika ada keluhan borongnya seperti ini bos ya. Untuk power steeringnya. Nah, saran kami yang terakhir di sini lagi bos ya, saya tegaskan lagi, ketika ada keluhan-keluhan yang seperti awal video yang kami jelaskan tadi, jangan membuka ini bos ya, setutan pada tengah-tengah untuk as pinionnya ini bos ya, untuk pengancing pinionnya, karena ini kalau bergeser setengah kisar saja ini akan mempengaruhi kerja powernya bos ya. Kerja powernya bisa berat sebelah, baik kanan maupun kiri seperti itu, atau berat kedua-duanya gitu oke. Semoga aja ini kayaknya sudah bekas bukaan bos. Nah, dan ini saran kami juga terakhir, karena ini barangnya sangat jauh. Nanti mungkin pelanggan kami ini kalau ada berat ketika ini sudah dipasang, ada berat ke kiri atau ke kanan, nah itu boleh ini nanti dibuka bos ya, dibuka untuk penguncinya ini, kancingannya ini dibuka, holopennya ini dibuka. Kemudian di sana di mobil pakai apa, mau tang bajul seperti ini atau langsung press jointnya, nanti diputar di mana letak keseimbangannya antara kiri dan kanannya itu imbang, untuk ringan, untuk entengnya gitu bos ya. Nah itu baru kita lepas. Nah di situ itulah titik untuk nolnya. Jadi baru kita pasang lagi untuk pengunci holopennya. Seperti itu bos ya. Oke, mungkin seperti itu. Mohon maaf ketika ada kekurangan atau kesalahan kami dalam menjelaskan. Semoga aja ini keluhan-keluhan seperti ini, karena ini sangat jauh, semoga aja sukses bos ya. Kasihan. Mungkin itu aja dulu bos dari kita. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.